42 GTS Olinema. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat, kerabat, keluarga besar, TNI Sipil, dan juga para masyarakat konstruksi, dan juga seluruh rekan sahabat dimanapun Anda berada. Ketika kita melihat ini, kami ingin memperkenalkan bagaimana sarana, prasarana, dan pelayanan TNI Sipil Politeknik Negeri Malang. Terutama karena ini vokasi, tentu saja di bidang-bidang tertentu, utamanya adalah praktikan ya. Praktek ini membutuhkan daya tahan fisik yang sangat luar biasa. Namun demikian fisis pun juga tidak bisa dilupakan ya. Tapi kali ini kita akan berbicara bagaimana melayani para praktisi atau praktikan dan pratikawati, nah, gitu ya. Ini dalam bidang kesehatan misalnya, ada kecelakaan dan sebagainya. Nah tentu saja ini mungkin orang tua mengkhawatirkan melihat anaknya harus naik, harus masrah, harus pakai mesin ketam dan sebagainya dan sebagainya. Memang itu juga pernah terjadi. Kekhawatiran masyarakat tentu saja kami pahami karena kami sendiri juga lahir dari masyarakat. Oleh karena itu pada saat ini kita mengundang dan sekaligus di podcast TNI Sipil ini berada di lingkungan sehingga tidak jauh saya atau kita menghadirkan saya panggil Mas Irno saja karena ini masih relatif sebaya dengan anak saya. kita sapa beliau Mas Irno. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Ini ya masih pada saat sekarang ini blended gitu ya, separuh ada ini sebagainya. Namun demikian ada catatan-catatan bagi Mas Irno ya selaku kasih atau seksi atau apa yang bertanggung jawab di bidang K3. Koordinator K3 Pak. Koordinator kita di jurusan gitu jurusan ya. Ya, selama ini artinya kiprah atau keberadaan K3 itu memang diperlukan atau tidak Mas? Sangat-sangat diperlukan Pak. Sangat diperlukan ya. Kegiatan khususnya di bengkel teknik sipil ini Pak. Teknik sipil ya betul. Kita sedekat mungkin dengan kenyataannya Pak ya. Jadi penggunaan alat-alat berat, kemudian penggunaan mesin-mesin itu kan juga selain membantu pekerjaan kan juga menambah bahaya Pak. Makanya betul ya. Peran K3 sangat diperlukan Pak Joko. Gitu. Iya, tapi ada nggak sarana kecelakaan itu kan kadang-kadang tidak murni dari man dan mesin ya, tapi kadang-kadang psikis dari mahasiswa itu yang tidak siap. Betul, contohnya kaum perempuan ya. Betul. Pernah nggak terjadi ini tidak medis ya. Tapi ini tanda kutip stres. Ada seperti itu ada. Ada Pak. Jadi beberapa mahasiswa kita itu juga ada yang seperti kayak tanda kutip gangguan gitu Pak ya. Kesurupan gitu ya. Jadi mungkin ketika dia berangkat kuliah ada masalah dengan keluarga, khususnya apalagi mereka ini kan masih muda-mudi Pak. Masih banyak yang ada masalah dengan pacarnya. Nah, kalau kasus-kasus seperti itu Bapak di Polinema khususnya di jurusan teknik sipil ini kita ada yang namanya dosen pembina akademik Pak. Jadi seperti kalau di SMA itu wali kelas. Wali kelas. Mungkin dari K3 akan mengarahkan mahasiswa atau mahasiswa tersebut untuk katakan curhat lah ke dosen pembina akademiknya itu. Jadi mereka bisa konsultasi dengan dosen pembina akademiknya itu sehingga diharapkan mereka dapat solusi. Kita kaum muda ini kan biasanya masih galau Pak. Ya paling tidak pencerahan ya. Iya seperti itulah. Karena tidak menutup kemungkinan si dosen itu juga punya problem gitu. Jadi problem kok menyelesaikan problem. Nah, tapi apapun kan problem yang dialami oleh mahasiswa ini ada kemungkinan pernah dialami oleh sang dosen. Betul. Sehingga sang dosen bisa menularkan itu ya. Betul. Nah, dari kebiasaan di sini ada, kalau nggak salah ada praktek baja, kayu, formwork, batu, beton, pipa dan jalan ya. Nah, kira-kira yang disediakan sampai saat ini sarana apa aja? Alat-alat APD ada atau mungkin
prasarana yang lain lah. Iya, iya. Jadi kalau di bengkel khususnya itu kita sediakan APD Pak ya, alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, kemudian sepatu safety, dan juga mahasiswa-mahasiswi ketika praktek itu harus menggunakan baju kerja Pak. Oh, baju kerja. Jadi baju kerja yang tapi bukan apron ya, bukan apron. Bukan, sekedar baju. bukan. Jadi baju kerja sehingga dia tidak mengganggu aktivitasnya ketika praktek. Gitu. Kan ada yang baju yang kelonggaran, kan membahayakan juga Pak. Betul. Seperti itu Pak. Kemudian di kita di jurusan teknik sipil ini juga ada first aid station Pak. Jadi ketika mahasiswa itu mengalami kecelakaan ringan Pak ya, biasanya kalau yang praktek kayu itu tangannya bisa kena ini serbuk kayu, apa istilahnya telusupan ya. Itu apalagi anak sekarang ya ketelusupan dikit itu aduh. Lah itu Pak. Alhamdulillah kecelakaan yang di bengkel sipil ini ininya terhitung minor Pak ya, sampai mayor sih. Jadi itu bisa ditangani di ruang first aid station, di mana di situ ada perlengkapan P3K, obat-obat luar itu kita lengkap Pak. Jadi gitu. Mungkin obat-obat yang diperlukan keseharian ya. Saya tadi lihat kok ada obat yang perempuan atau femina. Oh iya. Sampai segitu ya Mas Indro ya diperhatikan ya. Tapi kalau misalnya kalau dulu kita di SLTA itu kan ada PMR gitu ya. PMR. Ya selengkap itu ya untuk artinya itu terus plus seperti yang dulu di sana kan tidak ada. Iya Pak. Jadi memang first aid kita cukup lengkap ya. Tapi juga ininya kemampuan kita juga terbatas Pak. Iya. Ketika terjadi kecelakaan, alurnya saya sedikit cerita tentang alur penanganan kecelakaan Pak ya. Ketika ada kecelakaan kerja di bengkel, penanganan pertama atau identifikasi pertama adalah petugas K3, dibawa ke ruang first aid station. Kalau di situ bisa ditangani, maka ditangani situ. Tapi kalau tidak bisa ditangani, akan kita bawa ke poliklinik Polinema Bapak. Jadi poliklinik dulu. Kemudian setelah dirasa di situ bisa ditangani, ya ditangani di situ. Kalau tidak bisa ditangani, kita juga kerjasama dengan rumah sakit terdekat Pak. Nah gitu. Jadi gedung sipil dengan poliklinik Polinema dekat ya? Dekat Pak, cuman sekitar 200 meteran. 200 meter ya. Gitu. Kemudian dari Polinema sendiri juga sudah dilengkapi dengan 2 ambulan Pak ya. Jadi, 2 ambulan ya. Ketika kita butuh rujuk pasien atau korban itu ke rumah sakit, kita pakai ambulan kita sendiri gitu Pak. Iya. Dulu saya pernah ada kecelakaan dengan mobil itu ya, mobil jalan terbuka. Oh iya. Ya alhamdulillah sudah ada sarana yang lengkap. Betul. Kalau oksigen juga. Oksigen kita ada Pak. Kita ada yang oksigen portable, oksigen yang 3 kilo itu juga ada. Apalagi khusus untuk oksigen ini Pak ya, di masa pandemi seperti ini kita kalau ada yang sesak nafas seperti itu bisa kita berikan pertolongan pertama yaitu pemberian oksigen Pak. Dan itu selang oksigennya satu mahasiswa kita ganti seperti itu Pak. Tapi gini Mas Irno, ketika mahasiswa praktek itu kan ada teknisi juga ada instruktur ya. Betul. Posisi K3 itu ikut mengawasi atau gimana pada saat itu? Kalau di teori kan ada kentongan, ada Jadi kalau di K3 itu kita moving Pak ya. Kita sebagai petugas K3 itu kalau di praktek itu kan ada 2 pendamping Pak ya. Selain dosennya juga ada instrukturnya. Nah, kita moving. Kita juga mengingatkan juga ke dosen dan instruktur tersebut tolong dipakai APD-nya. Juga demikian dengan mahasiswa. Mahasiswa itu kadang kan juga ada yang bandel Pak ya. Betul. Kadang helmnya nggak dipakai. Nah, itu kita ingatkan. Kita di bengkel sipil ini kan ada 8 praktek Pak. Jadi kita selalu moving, kita perhatikan mana-mana aja yang potensi bahaya, mana-mana aja yang ada pelanggaran penggunaan APD. Nah itu kita tegur, kita arahkan untuk ya bisa tercapai zero accident lah Pak ininya. Ya paling Pak gitulah zero accident ya. Tapi gini ya, ketika dia harus ada pelanggaran, ada anjuran ya, ada instruksi dari instruktur, kemudian dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, standar itu kan harus dilaporkan ya. Betul. Itu di job sheet-nya
tertulis atau nanti ikut dilaporkan bahwa standar aku sudah mengerjakan tahap misalnya pengelasan sarung tangan dan sebagainya itu dimasukkan di situ juga. Ada Pak Joko. Jadi ada, di job sheet-nya mahasiswa itu ada yang namanya JSA, Job Safety Analyst. Jadi selain mahasiswa itu menerapkan K3, kita juga mencoba agar mahasiswa tersebut untuk merencanakan Pak. Jadi di awal praktek katakan tadi ngelas Pak ya. Jadi sebelum mahasiswa itu ngelas dia akan bikin panduan-panduan CSA-nya tadi, job safety analysisnya, bahayanya yang kira-kira terjadi apa, kemudian cara mengatasinya gimana, APD-nya apa, alatnya apa, nah, itu tertulis di job sheet Pak. Memang lepas dari asuransi si mahasiswa yang ditangani oleh pusat, tetapi teknik sipil ini mempunyai inisiatif untuk mengcover kemungkinan itu ada kejadian-kejadian yang mendadak gitu ya. Tapi kode-kode gambar-gambar untuk eksekusi dan sebagainya itu sudah kita siapkan, jadi rambu-rambu evakuasi, kemudian titik kumpul apabila terjadi bencana, kemudian di mana letak apa, rambu-rambu itu sudah kita siapkan Pak Joko. Selain itu ini juga Pak Joko, jadi mahasiswa kita atau tamu-tamu kita yang pertama kali datang ke teknik sipil, khususnya teknik sipil, itu kita selalu lakukan induksi Pak Joko. Di safety induction kita tunjukkan bahaya apa aja yang terjadi di sini, potensi bahaya gimana, caranya ketika ada bahaya gimana, nah, itu selalu kita lakukan safety induction Pak Joko. Iya betul. Jadi tetapi di pusat sendiri ada ya ketika wisuda atau apa dan sebagainya itu selalu ada seperti itu ya. Nah kemudian penanganan selanjutnya ketika ditangani baik yang ada di kelas maupun ada di lab dan bengkel ya. Jadi kecelakaan di kelas, kalau di kelas ya saya kira relatif jarang lah bisa ya. Kecuali dia mungkin dia lapar kemudian sedang dileben kalau perempuan ya terus akhirnya pikirannya itu ya. Gini Mas Eno, ketika sudah ditangani atau mungkin ini perlu penanganan ya. Sejauh mana kesiapan dari ambulan kita untuk membawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat itu ya? Jadi ambulan kita selama ada perkuliahan mereka selalu standby Pak. Jadi kita ada driver ambulan itu 2 karena ambulannya 2 alurnya ketika terjadi kejadian kecelakaan itu kita tinggal telepon aja Pak. Ambulan pasti datang. Paling lama itu 5 menit sudah nyampe ke tempat kejadian. Itu. Saya jadi ingat ketika tetangga di luar pagar ya, artinya pohon pring itu begitu ada kabar ya memang ya kabar gimana lagi ya, itu kenyataannya memang ada perengan di das Sungai Berantas, kemudian beritanya menjadi Polinema kebakaran. Mengatasi hal semacam ini ada satu sentra informasi nggak di kita ya, atau kan itu kan pakai HP ya, mungkin ada yang melihat lu kamu di mana? Saya di Polinema, akhirnya jadilah kata-kata Polinema kebakaran. Ada nggak sentral untuk informasi itu? Pak Joko, jadi di era teknologi yang sangat canggih ini ya kita nyebutnya gini ya, jadi semua orang ini kan bisa jadi wartawan di sini Pak Joko. Dengan canggih teknologi seperti itu, dia foto, dia viralkan, enggak tahu ini apa. Dari pihak Polinema sendiri untuk atas itu ada Pak. Jadi kita ada call center. Jadi dari Bapak Ibu wali mahasiswa apabila khawatir keadaan anaknya kok ada berita Polinema kebakaran, itu bisa menghubungi call center Pak Joko. Jadi kita dengan call center untuk mengcounter berita-berita yang tidak benar tadi gitu. Iya. Kan pagi-pagi sempat heboh itu ya. Betul, mungkin sampai berapa tuh 6 unit mobil PMK. Ya, pada kenyataannya seperti itu ya. Inilah. Jadi insya Allah hal semacam ini mungkin hanya karena di berita. Nah, yang ingin satu lagi Mas Irno ya. Jadi ketika kita kerjasama sudah terbangun, kemudian materi mungkin ya. Jadi materi K3, kita kan ada mata kuliah K3 konstruksi ya. Ketika materi konstruksi itu kemudian diaplikasikan kepada praktek konstruksi ya, yang notabene tentu ini kecil sekali sekali. Kedisiplinan si mahasiswa nampak enggak? Maksudnya ngefek enggak gitu?
Jadi memang ini Pak ya, dari K3 ini kan selama saya menjadi koordinator K3 Pak, itu saya amati itu memang tahapannya itu kalau di K3 itu memang pertama itu kan mahasiswa ini kita paksa Pak. Jadi mereka memang terpaksa, kemudian harapannya menjadi biasa dan akhirnya terbiasa Pak. Nah, pelatihan atau penerapan K3 di khususnya di praktek Pak ya. Harapan kita nanti ketika mereka lulus mereka kan akan bekerja di dunia konstruksi Pak ya. Betul. Mereka sudah tidak canggung lagi dengan penggunaan APD. Dan saya lihat selama ini mereka juga ini Pak, respeknya baik atau responnya baik tentang K3 ini karena itu kan juga untuk menjaga keselamatan mereka sendiri gitu. Saya selalu tanamkan seperti itu ke mahasiswa-mahasiswi itu. Iya, tapi apapun demikian saya juga tidak menolak ketika salah satu dalang memperankan dalam goro-goro bahwa hati-hati itu saja sudah separuh dari selamat. Betul. Kadang-kadang kita hati-hati ternyata dari pihak luar. Seperti banyak kemarin kejadiannya, lip jatuh dan sebagainya, kemudian tersengat, atau sedang membersihkan ketel, tahu-tahu ketelnya muter, banyak sekali. Jadi tapi ada standar ya. Jadi bisa jadi begini Mas Ino ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini sebelum lulus harus punya sertifikat K3 ya, kalau nggak salah begitu ya. Itu udah syarat ya. Jadi Bapak Ibu masyarakat nggak usah khawatir ya. Jadi inilah bincang-bincang kita bagaimana menanamkan kedisiplinan, utama adalah keamanan ya, atau K3 konstruksi, atau sekarang mungkin diganti SMKK misalnya ya. SMKK. Sistem manajemen keamanan konstruksi gitu. Jadi apapun itu lebih mengkonsentrasi. Jadi Mas Erno, kita sudah berbincang-bincang mengenai sistem dan sebagainya. Kira-kira ada pesan apa ya? Pesan terhadap orang tua yang mungkin khawatir bahwa apalagi anak-anak ini kebanyakan kita perempuan ya. Naik ke konstruksi itu jatuh dan sebagainya. Disiplin artinya dia mental harus ada siap, kemudian juga fisiknya juga harus kuat gitu ya. Pesan Mas Erno selaku koordinator ya, koordinator K3 di Teknik Sipil untuk masyarakat dan mahasiswa. Iya Pak Joko, saya sedikit berpesan aja buat Bapak Ibu wali mahasiswa yang putra putrinya kuliah di Polinema, khususnya yang di jurusan Teknik Sipil. Bapak Ibu tidak usah khawatir, di sini putra putrinya insya Allah kita jamin aman ya dalam melakukan praktek apapun itu prakteknya, karena selain dari segi APD mereka juga kita lengkapi dengan alat-alat pengaman yang lainnya. Seperti kalau bekerja di ketinggian itu mereka selalu pakai full body harness. Full body harness, kemudian kalau mereka praktek las, praktek jalan, itu kita lengkapi juga dengan ini kacamata las tentunya. Jadi kecelakaan-kecelakaan yang di Polinema itu memang ada, tapi jumlahnya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minor Pak. Nah, juga untuk pesan juga untuk mahasiswa-mahasiswi Polinema ketika praktek khususnya atau selama berada di lingkungan Polinema tetap jaga keselamatan ya, seperti kata Pak Joko tadi, seperti juga ini lebih baik kita 1000 kali hati-hati daripada 1 kali celaka. Nah, itu pesan K3 seperti itu Pak. Iya, terima kasih saudaraku semuanya, mensana and corpore sano. Kalau fisik sudah ditempa dengan mental, maka akan menjadi pribadi vokasi yang utuh. Mas Eno, kita ada semboyan salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kita ke pemirsa, salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.